Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua selalu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mempercayai dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai makhluk gaib selain daripada malaikat. Ada apa saja makhluk gaib itu? Yaitu ada jin dan juga ada syaitan, ya. Dan cara menghindari godaan jin dan syaitan ini bagaimana? Dan apakah kalian mempercayai adanya jin dan syaitan, ya? Dan perilaku seperti apa yang mencerminkan perilaku jin dan syaitan dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga bagaimana cara menghindari godaan jin dan syaitan, tentunya akan kita bahas di pelajaran hari ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ada yang tampak dan ada pula yang tidak tampak oleh manusia. Selain Allah menciptakan malaikat, ada makhluk gaib lain yang Allah ciptakan, yakni keberadaannya, ya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ada yang beriman, ada juga yang kafir. Siapakah makhluk yang kafir? Dia adalah jin. Ada juga makhluk lain yang ingkar kepada Allah, mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Siapakah makhluk itu? Ya, dia itu adalah syaitan, ya. Dan dia adalah setan. Kita harus mempercayai keberadaan makhluk gaib yang disebut di dalam Al-Quran dan hadisnya. Lalu jin. Nah, yang pertama itu adalah jin yang akan kita bahas. Jin artinya ini adalah tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu kita tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan, sebelum menciptakan manusia, selisih diciptakannya jin dengan manusia. Ada yang berpendapat ada 2000 tahun, lalu ada yang berpendapat juga 6000 tahun. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan api yang sangat panas, api neraka yang sangat panas Allah untuk menciptakan jin. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 26 sampai 27 yaitu yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Nabi Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas yang mengembara, ya. Lalu setiap di alam dunia ini hanya saja kita tidak bisa melihat keberadaannya karena
mereka hidup di alam gaib. Adakah di antara yang dapat melihat jin? Nah, ini patut dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-A'raf ayat 2 yang bunyinya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kalian atau kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau jin dan setan dapat melihat kita, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Sebagai orang yang beriman, tidak boleh kita meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada jin. Hal tersebut karena siapa saja yang meminta pertolongan dan bantuan kepada jin pastinya akan disesatkan. Misalnya, jika seseorang minta bantuan kepada paranormal, dukun, agar dirinya bisa menjadi juara kelas, juara olimpiade. Nah, ketika meminta bantuan dukun, maka kita akan disesatkan. Maka kita termasuk tergolong orang yang kafir. Jika manusia mengikuti dan memenuhi syarat itu, berarti dia telah menaati perintah jin yang jahat yang akan mengajak kepada kemusyrikan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jin, ya, mungkin siswa ada beberapa yang sudah hafal di surah Al-Jin, ya, di ayat 72 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, ini artinya adalah dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dan kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dan jin. Tetapi mereka atau jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat, menjadi budaknya. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang dimiliki akal tidak boleh kita mengikuti perintah jin atau perintah selain Allah. Jika kita menuruti atau kita berpaling dengan Allah, maka kita termasuk tergolong orang yang sesat. Dan Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang sudah menyekutukan Allah dengan selain Allah, jin ataupun setan. Ada beberapa persamaan antara kehidupan jin dan manusia. Yang pertama antara lain, ada sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ternyata beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tetapi karena memiliki sifat yang sombong, akhirnya jin mengajak manusia ke dalam kesesatan. Yang kedua, ada jin laki-laki dan juga ada jin perempuan. Namun ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Jin yang kafir ini adalah jin yang sombong, yang angkuh. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jin menolaknya. Lalu ada jin yang muslim. Jin muslim ini adalah jin yang selalu berzikir kepada Allah sepanjang malam, yang menemani kita ketika dalam keadaan sholat, ya, dan selalu berzikir tempatnya di masjid-masjid berada, ya, untuk berzikir menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga jin yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Ada jin yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib seperti layaknya manusia, ya, hanya mengetahui manusia saja. Lalu selanjutnya ada syaitan, ya, syaiton. Setan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah asyaitinu, ya, artinya yang keji dan jahat. Setan ini Allah memberikan sifat keji dan jahat yang melekat pada setiap makhluknya.
Jika perbuatan bentuk suatu menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatan itu akan berubah menjadi sifat atau karakter orang-orang tersebut. Nah, oleh karena itu hindarilah setiap perbuatan yang buruk, ya. Jika seseorang mempunyai sifat yang buruk, maka ia sama seperti asyaitinu atau setan, ya. Selain setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, ya, di situ yang artinya adalah, dan demikianlah untuk setiap nabi dan menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuannya. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan sedangkan pemimpin setan juga memiliki pemimpin. Siapa itu pemimpin setan? Yaitu adalah iblis, yang menjadi nenek moyang. Nah, nenek moyang mereka, iblis secara terang-terangan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada siapa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Padahal iblis ini senantiasa bersujud kepada Allah sepanjang waktunya. Tetapi ketika seorang manusia yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam, iblis diperintahkan untuk sujud. Namun sangat disayangkan, iblis tidak enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sehingga iblis memiliki sikap yang sombong dan angkuh, sehingga dikeluarkan dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dikarenakan kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki oleh iblis yang membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dengan cara memasukkannya ke dalam neraka, mengeluarkan dari surga, ya, untuk selama-lamanya. Namun iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi umur panjang, dan bertujuannya untuk mengganggu manusia di muka bumi ini atau di dunia ini, untuk menggoda anak cucu Nabi Adam, untuk dijadikan teman mereka di neraka nantinya, ya. Setan selalu mengajak manusia untuk berbuat kufur, kejahatan. Maka jangan sekali-kali kita mengikuti bujuk rayu setan. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita semua, ya. Nah, berikut ini adalah merupakan sifat-sifat setan yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama, menipu, ya. Setan ini ternyata banyak menipunya, ya. Yang seharusnya itu adalah tidak baik, karena dengan perkataan setan yang begitu indah sehingga dapat menggoda manusia. Misalnya di bulan puasa kita menahan godaan lapar, tetapi dengan bujuk rayu setan sehingga kita berbuka sebelum waktunya. Dengan penuh bahagia kita berbuka sebelum waktunya, sehingga kita dapat melemahkan keimanan kita. Yang kedua, pendendam. Pada saat kita memiliki seorang teman lalu kita bertengkar, kemudian teman itu menjahili kita, lalu kita memiliki sifat pendendam. Itu merupakan sifat daripada setan,
Oleh karena itu kita harus menghindari ketika kita bertengkar dengan teman, maka kita tidak boleh memiliki rasa dendam kepada sesama teman kita. Yang ketiga yaitu memberikan janji-janji yang palsu atau yang bohong, munafik dengan janji kita. Ketika kita dengan teman misalnya, kita berjanji hendak bermain ke rumah teman untuk mengerjakan tugas, lalu kita tidak menepati janji-janji tersebut, maka kita termasuk memiliki sifat seperti setan, ya. Lalu ada juga membangkitkan angan-angan yang kosong. Misalnya kita membayangkan atau menghayal, tetapi hayalan kita ini hanya kosong semata, ya, hanya rencana semata, atau kita berperilaku yang buruk, ya, tidak seperti nyata, ya. Lalu kita berangan-angan, ya, yang melamun. Nah, itu merupakan akan membangkitkan atau setan akan dekat dengan kita. Lalu sombong dan merasa dirinya lebih baik, ya, memiliki rasa sikap yang angkuh, sombong, merasa dirinya itu lebih baik. Saya sudah hafal lebih dari teman-teman. Nah, sehingga dia memuji dirinya sendiri, ya, lalu berbuat ria, memamerkan hasilnya, memamerkan kemampuannya, ya, dengan menunjukkan kepada teman-temannya untuk membanding-bandingkannya. Maka itu adalah salah satu sifat setan. Lalu menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Bagi orang yang suka bertengkar, tidak bisa menahan emosi, ya, tidak bersabar, maka itu termasuk tergolong temannya setan. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk temannya setan, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menyesatkan manusia dan dari kebenaran. Misalnya ada teman kita yang tidak melaksanakan sholat atau beribadah, maka kita hanya diam saja. Maka sebagai teman yang baik, kita harus saling mengingatkan supaya kita tidak menyesatkan teman kita. Atau teman kita sedang bermain buruk atau misalnya bermain curang atau bermain yang tidak seperti yang lainnya, tidak umum, maka kita juga harus menegurnya, menasehatinya, ya. Lalu menimbulkan perasaan sedih dan duka cita di hati manusia. Ketika kita memiliki sifat yang selalu sedih setiap harinya, tidak ada rasa semangatnya, maka di saat itulah setan akan mendekati kita, ya. Tidak ada rasa sedihnya, hidup ini terasa bahwa tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Itu termasuk sifat-sifat daripada setan yang perlu kita hindari. Selanjutnya, cara menghindari godaan setan ini bagaimana, ya? Cara menghindari setan yaitu yang pertama memohon perlindungan kepada Allah. Bisa dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Nah, itu kita secara langsung kita memohon perlindungan kepada Allah, ya. Di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 97 sampai 98, yaitu yang bunyinya adalah wa qur rabbi a'udzu bika minal hamazati syayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dan dari bisikan-bisikan syaitan, dan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung, ya, pula kepada Engkau, ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Nah, itu adalah merupakan
bentuk perlindungan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, karena zikir merupakan suatu benteng dan pertahanan yang tidak dapat ditembus oleh jin maupun setan. Zikir harus dilaksanakan dimanapun, kapanpun kita berada, memperkuat keimanan kita, ya. Kapanpun, dimanapun, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menolak semua ajakan yang menimbulkan kejahatan, menjauhkan diri dari penyakit misalnya, sifat iri, dengki, dendam dan sebagainya, memohon perlindungan dari kejahatan jin dan manusia. Makan. Iya. Cool. Selanjutnya ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil jika kita percaya keberadaan jin dan setan, antara lain yaitu adalah yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil jika kita percaya keberadaan jin dan setan, ya, antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, bertambah kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dalam perbuatan, perkataan kita tetap berhati-hati dalam berperilaku, dalam bermain, berteman maupun dalam persaudaraan kita. Dan tentunya memperkuat keimanan supaya tidak mudah tergoda bujuk rayu setan, ya. Dan juga